kita cita-citakan, kita doakan semoga bisa dikabulkan di hari ini. Tapi ingat, kalau Dewi Persik selalu mengingatkan apabila doa tidak dikabulkan, maka artinya... Bukan doa tidak dikabulkan. Habis. Doa itu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Ada 3. 1, apabila tidak pasti dikabulkan. Kedua, tidak dikabulkan berarti digantikan yang lain. Yang ketiga adalah tunda. Bukan berarti sekarang, bukan berarti hari ini kita berdoa langsung dikabulkan, tapi mungkin nanti. Yang keempat ada satu lagi. Apa? Ada baiknya kalau syuting jangan ngunyah dulu ya. Buat Sobat Ambiar, sama seperti tema kita pagi hari ini adalah berkah kehidupan ya. Bahwa hidup adalah berkah, ingat yang paling penting adalah memandang kehidupan dengan cara yang positif. Melihat masalah menjadi sebuah berkah. Dan kami dari Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Selamat hari Jumat berkah. Masih lama ya. Happy weekend, Sabtu, Minggu libur. Datanglah ke Base Camp Military Lifestyle Iklan Puncak. maning. Masuk Pak Eko. Buat Sobat Ambiar, pokoknya apapun itu semoga hari ini penuh dengan berkah. Ingat Amin. bahwa terkadang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Apabila yang kita senangi tidak terjadi, maka senangilah yang terjadi. Amin. Ya. Kalau masih nggak senang juga, periksalah hatimu dan periksalah dirimu. Kenapa bawaannya nggak senang mulu? Benar. Intinya jalani hidup ini dengan mensyukuri. Betul. Kita Ya. dikasih sehat sudah bersyukur. Kita bisa Iya. buka mata, bisa menghirup udara. Bersyukur dan berdamailah dengan keadaan. Betul, karena terkadang berkah itu bukan yang paling banyak, tapi yang sedikit sekalipun itu adalah berkah. Dibandingkan dengan yang banyak, tapi tidak bisa memberi manfaat untuk orang-orang sekitar. Ya. Jadi kalau kita dapat rezeki walaupun sedikit, itu adalah dengan cara bersyukur mengikat yang ada dan mengejar dan akan mendatangkan yang belum. Guys, kayaknya kita ganti nama program. Gimana kalau Islam itu indah aja di sekarang kita nih? Loh, jangan dong, di pagi-pagi Ambiar itu selalu Nyinyir penuh dengan salah. keberkahan. Betul ya, dan kita juga berharap bintang tamu Nggak kita yang pertama nyinyir, ini lebih seorang artis cilik yang sudah beranjak dewasa, penuh dengan keberkahan apapun yang dijalaninya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Sony Wow. Bapak mana di Jogja? Kalau inget Sony Wow tuh ya, kadang-kadang Ibu mana, suka inget ibu itu ya, mana. apa Munaro datang. Ya, Bang Ocit. Iya benar. Kan dulu film Bang Ocit kan, Maijah kan. Iya. Sony Wakwau. Iya. Sekarang umurnya udah berapa sih? Tebak umur berapa? Umurnya udah 25. Salah, 20. salah. Boleh tawar sama temen lah. 17 tahun ya. 17 tahun. Salah. Berapa? 19. 19 tahun? Iya. Ini beneran apa bohongan? Beneran. Oh beneran? Beneran. 19 tahun? 19 tahun. Kemarin kan sempat terkenalnya 2014, 2015 berarti ya? Iya. Sekarang 19 tahun nggak berasa berarti ya? Berarti waktu syuting tuh umur berapa Sony? Umur 8 tahun. Oh, masih kecil banget. 8 tahun. Apa si Mancung? Iya benar, masih mancung ya. Kemarin sempat menghilang, apa yang terjadi? Apakah karena sepi job di layar televisi? Kita mau kasih lihat. Tapi sebelumnya Sony Wakwau, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. ini dia Sony Wakwau yang hilang dari layar televisi. Mangga lihat sudah. Sepi job. Ngapain lu, Rian? Kok nggak bisa? Itu antenanya, remote-nya bukan? Beri. Topi. Ada antenanya kayak remote control. Sony Wakwau, kamu kan selalu identik dengan topi yang ada antenanya ini ya? Dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi kita mau flashback ya. Zaman dulu ketika kamu muncul di layar televisi. Umur kamu 8 tahun. Yang ngajakin masuk ke TV itu siapa? Yang ngajakin TV itu Pak Saudara. Pak Saudaranya. Oh, Pak Saudara. Itu yang ngajakin syutingnya. Ketemu kamu di mana? Itu dulu tuh saya masih kecil ya. Dulu tuh saya tadi tukang mulung. Tukang mulung dulunya. Tadi dulu saya tadi tukang mulung. Tukang narik sampah gitu. Pemulung. Iya, dari umur berapa sayang? Dari umur 8 tahun yang itu. Oh, oke. Terus jadi pemulung, ketemu sutradaranya di mana? Itu awalnya saya main ke lokasi. Ah. Main, tering-tering main tuh. Main, nanya, ini film apa? Oh, film Maijah. Film Maijah. Nah, begitu saya bantuin angkat kabel. Oh, ngangkat kabel doang. Ya, angkat kabel, angkat lampu gitu. Bantuin anak art itu. Ngapu, ngepel lah, apalah gitu. Nah, Dibayar nggak tuh saat itu ngangkat kabel, bersih-bersih? apa ibarat seharian buat
buat makan. Oh, buat makan. Buat makan. Terus akhirnya diajakin lah untuk gabung. Ya, anak itu parkir mobil. Pakai mobil. Parkir mobil artis siapa aja mau parkir saya parkirin. Oh, kamu parkirin. Iya, saya parkirin. Oh. Nah, apa saya parkirin? Kayak Mamat ya. Nah, saya udah dapat duit banyak nih. Udah dapat duit banyak. Ya. Jajan ke Indomaret. Mau jajan ke supermarket? Iya. Minimarket? Nah, beliin di Indomaret, itu makanan bukan buat saya. Buat siapa? Buat artis yang lain. Kamu beliin buat artis? Iya. Itu bukan buat saya. Kenapa kamu beliin buat artis? Pak, nggak apa-apa karena biar mereka senang gitu kalau kasih makanan. Wow, keren banget loh ya. Dia dapat uang dari artis, uangnya bukan buat dia sendiri, malah dia pergi ke minimarket terus membelikan makanan untuk artis-artis yang syuting. Ada anak nanya ini, "Nu uang dari mana?" "Nu saya uang dari parkiran." "Kenapa kakak simpen?" "Nggak apa-apa, saya seneng kalau ngeliat ini saya kasih makan aja dah. Berkasihan itu." Oh, Kasih. luar biasa. Baru diajakinlah syuting. Iya. Waktu syuting awal-awal bisa beli apa tuh dari uang syuting? Awal-awal beli apa ya, rumah. Beli rumah. Beli rumah. Wah. Saking berkahnya itu begitu loh. Keren banget gitu. Beli rumah. Terus yang kita tahu kamu sempat hilang dari layar televisi ya. Apa yang kamu lakukan selama Maksudnya hilang kamu dari menghilang? televisi itu kamu maksudnya karena sepi job gitu ya? Itu saya bukan hilang. Jadi apa? Saya diem di rumah gitu. Diam di rumah? Ya itu hilang tuh namanya nggak muncul di layar televisi. Karena hilang itu karena belum ada callingan guys. syuting. Iya, pasti Belum gitu ada lah. callingan syuting. Jadi berapa tahun diam di rumah nggak syuting-syuting? Udah hampir lama sih. Berapa tahun? Berapa Ya lama tuh? Allah. 8 tahun. Iya. 8 tahunan. Lama juga ya, terus kamu dapat penghasilannya dari mana kalau nggak syuting? Apa? Kalau Dapat nggak uangnya syuting, dari dapat mana? uangnya dari mana? Baru syuting. Kalau nggak nggak ada syuting. syuting, dapat uangnya dari mana? Wow. Dari mana uangnya? Kalau syuting tetap syuting. Apa? Kalau Bukan, nggak maksudnya kalau kamu nggak syuting lagi kan 8 tahun vakum. Kamu ngapain aja, dapat uangnya dari mana sayang? Iya. Oh, saya ngapain aja di rumah? Iya. Di rumah aja sehariannya di rumah. Nggak ngapain. Nah iya, maksudnya dapat uangnya dari mana? Hei, kalian di prank sama Sony tahu nggak? Ya, Dapat uangnya dari 8 mana? tahun nggak Sony. syuting dari mana ini? Ada tahun. Saya nggak tahu itu dari bapak sih. Dari bapak. Oh, dari dari bapak. Bapak. Oh, Bapak masih bekerja. Kalau bapak sih masih kerja. Dapat gaji berarti Bapak ya? Kalau bapak sekarang kerjanya ini apa? Narik Grab. Oh, naik Grab. Kan, Kamu dia kan berapa kadang- bersaudara? Hah? Berapa bersaudara? Saya 3. 3 bersaudara. Terus yang paling tua Bapak? Bapak. Sama si gituan dong. Sama si itu dong. Sabar, aku harus sabar sama 2 orang nih ternyata ya. Ya kalau di rumahnya ada kakeknya, ya kakeknya yang paling tua, wih. Sony, kita mau kasih lihat buat Sobat Abia dan juga Sony ketika kamu sepi job, ini yang dilakukan oleh Sony Wakwau. Benar nggak sih? Kamu klarifikasi sama kita. Sepi job, Sony Wakwau jual gorengan untuk biaya pengobatan sang ayah. Jadi jual gorengan. Jual gorengan. Apa? Jadi jual gorengan. Dia apa? Makan makanan itu makan makanan bocah. Oh, makan. Ya, makanan bocah kayak apa tuh? Ciki-ciki. Kayak mie gaul. Oh, mie gaul. Mie gaul tuh kayak gimana mie gaul? Mie gaul kayak mie ayam. Makan makanan gitu lah kan. Di depan rumah saya rame tiap hari. Ada lapangan voli. Oh, jadi mesti ada aja yang beli. Laris mesti. Alhamdulillah tadi. Habis. Penghasilannya berapa tuh kalau sehari? Kalau saya sih nggak tahu sih. Alhamdulillah cuma bantuin doang. Kalau itu masalah itu mama. Mama yang masak. Kalau saya mah bantuin aja. Bantuin gitu. jualin. Oh, kamu dikasih duit sama mama? Hah? Dikasih duit sama mama? Enggak. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak sih. Berapa kalau dikasih sama mama? Kadang-kadang kalau ngasih 10.000 doang buat jajan. Oh, Sehari? Sehari. Setiap hari? Nggak tiap hari, Ti. Nggak tiap hari gitu. 10.000 buat jajan. Emang buat umur kamu 19 tahun jajan 10.000 cukup? Beli kuota aja kayaknya nggak cukup. Kamu punya handphone nggak? Punya. Terus kalau isi pulsa pakai uangnya siapa? Oke. Pakai uang saya sendiri. Dapat dari mana? Kan hasil saya kerja. Kerja non.
Kayak dikumpulin Ditabungin, uangnya Dewi, untuk bisa beli ditabungin. kuota ya. Tadi kita sempat bilang, sempat lihat juga bahwa di artikel kamu berjualan gorengan karena membantu ayah yang sedang sakit. Emang ayah kamu sakit apa? Ayah kamu sakit apa? Sakit tipes apa gula. Oh diabetes. Iya, Oh diabetes. Kadang-kadang mah udah mendingan udah sehat badan. Sekarang sudah sehat. Udah sehat. Ya. Oke. Iya, tapi Jadi waktu itu hati-hati. kamu bekerja bantuin untuk biaya ayah di rumah Ya. sakit gitu. Iya. Tapi hati-hati kalau gula itu kadang bisa muncul lagi saya. Jadi ke ginjal, Iya, segala betul. macam. Ya kita berharap ayah kamu selalu diberikan kesehatan, Sony juga. Tapi Sony, kamu tuh pasti punya cita-cita dong. Cita-citanya Sony Wak Wow itu apa sih? Kita jadi komedian. Pengen jadi Pengen jadi komedian. Komedian. Kenapa komedian? Emang saya orang komedian. Emang saya komedian. Emang saya tuh nggak bisa nyanyi. Emang saya gini ngelawak aja gitu ngelawak. Kan saya orang Betawi. Ya. Hmm. Makanya tadi pas kita tanya apa gimana dia lagi ngelawak kayaknya. Iya. Iya. Emang sengaja begitu ya. Tapi kamu mau nyanyi? Nyanyi mau nggak? Ini apa? Hah? Nyanyi apa? Bebas. Sony sukanya lagu apa? Barangkali kalau nanti Ya. kan kita nggak tahu besok lusa tiba-tiba suaranya Iya. enak terus Bagus. nyanyi. Berubah Sony jadi tahu penyanyi. Diajarin lagunya sama apa? Lagu Kak apa? Dewi. Dangdut, pop, rock. Dangdut pastinya ya. Dan dulu. Dangdut. Ya udah coba ya. sedikit-sedikit. Bisa, lagu apa yang kamu Seperti bisa mati ilmu, bisa nyanyikan? Pernah ya kamu nyanyikan? Lagu favoritnya Sony atau di rumah kali bapak apa mama? Bapak mana gitu. Kalau saya tuh kalau ngata musik ngata lagu-lagu DJ gitu lagu. Oh lagu-lagu DJ, lagu-lagu DJ. Lagu DJ. Gitu. Oh jadi sukanya nge-DJ ya? Berarti kamu suka jedak-jeduk gitu ya? Yang gede-gedenya itu. Dudak, dudak. Tapi ada suaranya juga. Ada lagu. Ya ada suaranya dong. Kalau nggak ada suaranya bukan lagu itu namanya. Sony, nanti kita akan bahas tentang kamu dan juga per-DJ-an kamu. Karena katanya Sony ini semakin serius untuk mendalami menjadi seorang DJ. Amin ya, semoga berkah. Tapi kita juga tahu beberapa waktu yang lalu kalau Inces Syahrini, Princess Syahrini pernah memberikan kamu 1 unit rumah ya. Rumahnya kemana? Ini yang kita temukan artikelnya. Kamu boleh tanggapi dan klarifikasi. Sony Wak Wow ternyata jual rumah pemberian dari Syahrini. Jadi Syahrini pernah ngasih kamu rumah? Iya hari ini kasih rumah di Cilengsi Jonggol. Di Cilengsi Jonggol. Wow, luar biasa ya Teteh Sarini Dulu ya. waktu ada, kebetulan ada aku juga waktu itu acaranya di salah satu stasiun TV. Jadi semuanya tuh kayak tergerak hatinya buat ngasih hadiah. Buat, nah gitu, jadi kebetulan salah satunya. Syahrini ya. Rumahnya berapa kamar yang dikasih Syahrini? Hah? Berapa kamar rumahnya? Saya lihat tadi 3 apa 4? 3. Kamarnya 3. Iya. Sekarang rumahnya masih ada? Karena apa? Enggak sih, udah enggak. Kamu Dijual. jual? Dia jual. Dapat berapa duitnya? Kalau masalah itu sih saya nggak tahu sih, itu masalah bapak. Oh bapak. Kenapa itu dijual? Dijualnya kenapa? Karena apa? Kejauhan kagak mau bersyuting. Oh kejauhan. Iya, kakak Tapi super. Syahrini-nya tahu nggak kalau rumahnya kamu jual? Tapi udah bilang sih Yang bilang kamu atau bapak? bapak. Bilang ke Syahrini? Syahrini jawabnya apa? Apa ya? Saya suka lupa sih. Suka lupa. Tapi Syahrini-nya tahu ya kalau rumahnya dijual? Mungkin terserah kali, yang penting Iya, bisa Kan yang penting sudah diberikan. Betul, ya. betul. Uangnya dipakai buat apa Yang untuk kamu tahu. rumah yang dijual itu? Buat jual itu. Buat sehari-hari. Kalau saya sih kurang tahu sih kalau megang masalah uang itu. Kalau masalah uang itu Intinya megang dia nggak bapak ngerti sih. guys kalau Iya. masalah Ya duit. nggak apa-apa. Udah pasrah ke orang Dia tua. serahkan kepada Gitu. orang tua ya. Iya. Ya kita berharap apapun itu pemberian diberikan siapapun ketika akhirnya sudah diberikan sudah menjadi hak yang menerima. Betul. Ketika mau dijual sekalipun itu adalah haknya beliau, yang penting memberitahu kepada yang memberi. Iya. Yang lucu, Sony sepatunya bagus, mereknya Nabok. Mereknya Nabok. Nabok sih. Oke, Sony Wak Wow ketika menjual rumah Syahrini kalau dia memberi lampu hijau tidak masalah, yang penting uangnya menjadi berkah juga buat kamu dan juga keluarga untuk menyambung hidup ya. Iya. Tapi kalau ibu kamu sekarang kerjanya apa? Kerjanya. Hmm. Kalau aja nganggur sih kerjanya di rumah aja sih. Di rumah aja. Di rumah. Tapi biasanya ada pekerjaan ibu kamu? Biasanya di rumah gitu ya, apa? Ibu rumah tangga? Iya. Oh berarti hanya ibu rumah tangga,
Tapi itu pekerjaan yang tidak mudah juga pastinya. Jadi ayah kamu yang bekerja sebagai ojek online gitu? Iya, ojek online kedai. Oke. Kamu anak keberapa? Aku sendiri. Anak keberapa? Tunggal. Anak kedua. Kakak bekerja? Kakak masih. Kakak Cewek apa kerja cowok? di rumah tangga, jaga ngomongan anak. Baby sister. Jadi babysitter apa gimana? Ya, mau ngomongin anak gitu. Iya, ngomong anak ya babysitter lah bahasanya. Kagak pada paham lu dikasih tahu. Ngomong anak ya gaya bahasa ngetrennya babysitter. Ngomongin anak. Di mana ngerti babysitter dia bobong anak udah begitu. Tapi ya buat Sony Wakwau kemarin jadi komedian muncul di TV sempat menghilang terus akhirnya jualan di depan rumahnya. Tapi ini dia yang sempat dibahas sama Sony Wakwau bahwa ternyata dia sekarang mendalami untuk menjadi seorang DJ. Kita punya tayangan ya, kita kasih lihat ketika Sony Wakwau menjadi seorang DJ. Oh, yang punya anak cakep, kenalin Bang Wakwau. Wakwau lagi cari jodoh nih. Iya. Sony mau nanya, kamu tuh seriusnya nge-DJ atau joget sih sebenarnya? Hah? Sambil joget juga lah, Sambil joget Sambil juga. joget juga. Sejak kapan suka nge-DJ? Hah? Gizi aja gitu. Belajarnya dari mana belajarnya? Dari Brother Posan ya? Hah? Brother Posan. Belajar nge-DJ-nya dari mana? Latih apa? Saya belum bisa beneran, tapi latihan dikit. Iseng-iseng. Masih belajar. Masih belajar. Kalau bener mau Jadi kamu sekarang udah Iya. masuk manajemennya ini Brother Posan. Iya, kadang. Tapi itu alat DJ-nya punya siapa? Hah? Alat DJ-nya? Alat DJ-nya? Ada itu rumah. Oh, kamu punya alat DJ? Enggak, bukan alat DJ apa? Alat Salon apa gimana? Ya, gimana? Alat apa? Kompor gas. Kompor gas. kompor gas. Iya. Sony udah punya belum? Sony punya alat DJ belum? Udah punya belum alat DJ-nya? Jadi yang di rumah itu alat apa? Oke. Alat-alat DJ bekas. Tuh, dia lagi ngelawak itu maksudnya. Iya. Alat DJ bekas, ember, apa gitu, kedenger nggak? Iya, Dia lagi ngelawak. Jadi itu second tuh alat DJ-nya, bekas. Alat DJ bekas. DJ bekas. DJ bener, Pak, ini tempatnya beneran. Tempatnya beneran, cuma ditaruhinnya kayak ember gitu-gitu. Bukan yang tadi masa ember. Itu beneran alat DJ. Itu kan beneran. Dia bukan lagi cerita entu. Maksudnya cerita apaan? Ya lu makanya lu paham, lu ngerti gitu, Pak. Coba dia. Gue jadi bingung. Gua juga bingung. Nggak, tadi mainnya main pakai apa? Alat DJ kan? Ya alat DJ yang Alat DJ-nya punya siapa? punya omposan. Dibilangin dia Nggak, lagi. lu kemana-mana lu bilang Kagak, dia Punya manajemennya. Halo, apa kabar? Lu perhatiin deh, dia lagi ngelawak dari tadi ngomong. Lihat salah denger oleh. Tuh. Salah dengar. Jadi Apa? itu alat DJ itu beneran ada. 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 Punya siapa? Punya omposan. Bosan. Kan lu pada dibecandain. Nah, baru benar. Terus yang Bener, maksudnya, ada alat DJ-nya. maksudnya alat-alat di rumah tuh maksudnya gimana tuh ember Tadi segala kan dia macam? ember apa? Heeh. Tapi apapun itu, kita berharap semoga kamu beneran bisa menjadi seorang DJ, ngalahin DJ Dinar Candy. Dinar Candy hati-hati nih. DJ Sony Wakwau Aku ya. suka banget tuh kamu gini-gini, udah kayak Aldi Taher kamu gini-gini. Tapi Sony, sekarang ini kan kamu juga jadi viral lagi karena kemarin sempat ketemu sama Fajar Setboy ya. Iya. Ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar momen ketika Sony Wakwau bertemu dengan Fajar Setboy. Akhirnya Fajar Setboy merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang. Orang Akhirnya kalau dia bisa ditanya ketawa. jawabnya begitu kan. Begitu sama Iya. Fajar Setboy. Nah itu dah perasaan orang-orang ketika nanya sama lu tuh kayak begitu tuh. Persis. Ketemu Fajar Setboy baru pertama kali Kayaknya kemarin. harus dididik dia di base camp ya. Wah. Ketemu kemarin baru pertama kali ya. Kamu ngelihat Fajar Setboy seperti apa? Karena kamu adalah satu-satunya umat manusia yang bisa membuat Fajar Setboy tertawa.
Betul, biasanya dia kan Sedih terus. Kamu ngelihat Fajar Sad Boy itu orangnya kayak gimana, Sony? Kalau kita ngobrol berdua sama dia, Iya. iya. kalau kita ngobrol sama dia, orang asik-asik aja sih. Asik-asik aja. Tapi dia kakak pernah ngegas santai gitu kalau Iya. ngobrol. Gak pernah apa? Santai. Kakak pernah ngegas. Siapa? Siapa yang ngegas? Kakak pernah marah gitu maksudnya. Oh, nggak pernah santai ngegas. gitu. Emang ada yang pernah ngegas ngomongnya sama kamu sayang? Duh, ya Dewi. Emang ada yang pernah ngegas? Lu, kamu itu yang ngegas ngomongnya. Ya, Anda lu ngegas sama barusan, dia, Wi. kasihan. Kayak ngomong sama Haji Bol. Pak Ya, Haji Bol. ini kita mau kasih lihat ada komentar dari netizen Sony. ketika Sony Wakwau bertemu dengan Fajar Sad Boy Iya. beberapa waktu yang lalu. Obrolan para petinggi kerajaan. Pantesan cuaca langsung cerah, nggak Nggak hujan. hujan. Soalnya Fajar udah ketawa. Fajar menolak saat pas ketemu Wakwau. Akhirnya sudah sekian lama aku ingin melihat Fajar ketawa. Ketika dua orang memiliki IQ tinggi dipertemukan. Udah frekuensi mereka. Tuh, Nah. Sony ngeliat komentar netizen gimana? Berarti banyak sih, banyak ngomongin gitu. Komentar-komentar. Iya. Kamu lihatnya gimana Bagaimana komentarnya? ngelihatnya? Tanggapan kamu seperti apa? Katanya kamu kembarannya Fajar. Perasaan kamu. Perasaan apa nih? Ujus, ini baru segmen 1 boleh ditaruh di segmen 3 aja. Ujus, ini kurang tidur loh. Nggak, kamu gimana ngelihat menanggapi tuh banyak netizen komentar begitu? Apa sih? Kalau tadi ngeliat ada yang baca yang paling lucu tuh. Apa yang paling lucu? Apa tuh? Yang ketawa kayak gitu. Ya, Ya Allah. rapat dah. Sing, rapat dah. Tadi Iya. itu ada banyak Komentar. komentar dari netizen. Kamu ngerasanya gimana? Feeling, Feeling gak ngerti artinya perasaan, itu kak. pikiran, tanggapan. Kamu kan diomongin para netizen. Iya. Gimana perasaan kamu? Seneng aja sih. Nah gitu seneng. Kayak gue deh yang paling bener deh. Seneng ya. Dia ada apa dapat respon dari netizen ya. Semoga komentarnya juga bagus-bagus. Tapi kemarin selain ketemu sama Fajar Sad Boy, dia juga Iya. ketemu sama satu Kamu sosok jangan yang sempat deg-degan sayang. viral juga. Kamu sempat ketemu sama Lord Haris bener ya? Lok Aris ya. Lord Haris. Lok Aris. Iya. Lord Oh, ya udah Lord apa? Lord Ya lu lock Udah, deh. Lok Aris. Lord Haris ya. Suka-suka dia lah panggilnya dia Lok Alis. Iya. Ini kita mau kasih lihat ketemu sama Lok Alis katanya nih. Guys, cobaan hari ini berat banget ya. Dua bintang tamu ini adalah bintang tamu Episode spesial kita. Ini- Maka tadi Karen ngomong, Nek, dandanan gue terlalu menter nih hari ini. Ya. Eke udah dimentar-mentarin. Iya, iya kan ya Ya, buat Allah. Sobat Ambiar doakan kami kuat sampai segmen berikutnya ya. Di segmen berikutnya kita hadirkan katanya Sony Wakwau akan duet sama Lord Haris. Nah gimana tuh jadinya kita berempat nih ntar ya. Kita akan saksikan sesaat lagi tetap di Bagi-Bagi Afrika. Baru kali ini aku melihat seseorang yang terkeren. viral punya bakat baca puisi. Keren banget. Nyanyi dia barusan. Namanya siapa tadi? Lor Haris. Lord Lord Haris. Lordnya tulisannya gimana? Pelor. Lor Lord. Haris. Tulisannya gimana? Tulisannya, ejaannya? Lor Lord. Tulisannya A, B, C, L. L. Apa? Lord. A B C. ABC. Enggak, mohon maaf ya Karen. Karen, jangan memperuncing air keruh deh. Dia. Lord Haris. Lord. L-O. Apa? L. L A O. L-O. L-A-O, tuh kadang kan nggak lo laut jadinya. A O Lor Haris. Iya. Ada Lord Haris. Lu pakai nanya lagi Kera. Tapi kita berempat mengucapkan Terima kasih. kamu sangat menghibur
kita ya. Dan yang lagi stres dan pusing. Hibur apa? Jadi Lord Haris ini dikenal menjadi viral karena dia sering mengcover lagu, tapi lagu-lagu yang dia cover ini dia ganti sendiri liriknya, terserah dia apa yang diingat di kepala aja. Apa yang diingat di kepala aja, munculin. Begitu ya. Lord Haris datang dari kota mana? Kota Dia lupa kota. Kamu datang dari mana? Dari mana ke sini? Dari mana? Dari kota mana? kampung. Kampungnya di mana? Di mana? Di mana kampungnya? Kampungnya. Kampung Kampungnya namanya Ha-ha. di Bobore. Hah? Di Bobore. Di Bobore. Bobore itu di mana? itu? Di mana Bobore? Sulawesi apa mana? Di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Selamat pagi Sulawesi Utara. Ya, buat Lord Haris boleh silakan duduk ya. Guys, Ayo Bapak. King, Karen, Dewi, ini Yes. segmen 2. Kita pasti bisa. Iya. Kita pasti bisa. Tak tentuan, tak tentuan. Lord Haris, awalnya kamu viral itu gimana? Iya. Nama artis ya. Nama artis? Ya. Hujan! Kamu, Lord Haris, Ya. kamu tahu nggak kalau kamu lagi viral sekarang ini? Tahu nggak? Cuma pilar. Hah? Viral. Pilar. Itu mah Viral. Bukan viral. Viral. Mohon maaf ya, ngomong sama Pak Haji Bolot gak gini-gini banget. Lebih parah nih Pak Haji Bolot. Kamu tahu nggak kalau kamu lagi viral? Gak Dia kayak nggak gitu, gak paham, kayak gitu. Karen. Kamu tahu nggak kalau kamu sudah jadi artis? Ya. Aku suka. Dia nggak paham Jadi viral. semua orang sudah panggil kamu artis gitu. Ya, ya. Iya. Kamu jadi artis karena kenapa? Supaya mau masuk di televisi. Mohon maaf ya, Posan kayaknya lagi cari hiburan di rumahnya ya. Tunggu. Kita Bukan nanya dulu. bosan itu bosan Lord namanya. Haris ini, Kayaknya Lord deh. Haris ini sekarang Bosan, senangnya umurnya gini-gini. berapa umurnya? 40 ya. Emang tahun berapa emang ininya lahirnya? Tahunnya lahir berapa? Tahun berapa? 40 jam Lahir. sarapan. Lahir kali ya. tahun. Lahir tahun 21 ya. 1921 lahirnya. Umurnya Produser, lo nggak mau iklan dulu aja ya? Enggak, Gini deh, kemarin daripada kok- kita pusing Jadi- nanya, Sony deh suruh nanya. Coba, Sony. tanya Mungkin umurnya kamu berapa? temennya kan, jadi Iya, tahu temennya. gimana. Coba tanya. Umurnya Tanya. Umurnya berapa tahun? 2 tahun ya. Apa? 2 tahun. 2 tahun. Ya, anggaplah dia sudah dewasa ya. Iya. Lagu apa yang paling kamu suka untuk kamu nyanyikan? Lagu apa? Bui Lama Dani. Bui Permadani. Kenapa jadi Bui Lamatan? Emang bisa nyanyi itu? Lord Haris, kamu tahu nggak cewek ini siapa? Siapa namanya? Tahu nggak? Tahu lah. Lapor lupa ya. Apa? Sudah lupa ya. Lapor apa ya? Lapor Pak. Ayo ding Wi, 20 tahun berkarir percuma. Ini siapa? Ayo Piti. Ayo ding. Duduk sini lo, bikin emosi lo. Sekarang gue tanya, lo tahu nggak dia siapa? Udah dia mau jawab tukang pecal. Dia siapa tahu nggak? Ini Oh, ya sudah lupa ya. siapa? Halaman. Kenalan dong Kiki, kenalan dong. Kenalannya gimana? yang Kagak benar? usah kenalan, kemarin sore ketemu gua. Dia pakai lupa lagi. Lu kemarin katanya ketemu sama dia, masa lu Iya. lupa? Ya siapa namanya? Lu tahu dia artis apa enggak? Wendy Cagur. Wendy Cagur, Wendy Cagur.
Oh, Wendy Cakur ya. Dia. Wendy Cakur. Ya. Mungkin kita sulit ya, tapi mungkin kalau lewat video ini gampang. Nih kalau Sobat Ambiar nanya. Ya Allah. Emang Ya Lord Allah, Haris gue ini ngap dah. dikenal dia nyanyikan lagu apa aja? Kita kasih lihat dulu ya. Ini konten-kontennya Lord Haris. Sia-sia walau kau terlukanya engkau yang raga bagiku bangkangku kan di langit memang kau bumi walau engkau kulitnya walaupun ruh kulitnya walau tapi aku kulit aku nyai. Lord, itu kan kamu nyanyi di rumah. Kamu pengen jadi penyanyi ya? Ya. Ya. Orang rumah bilang apa pas kamu nyanyi-nyanyi, saat kamu nyanyi? Bilang nama Kasana makasih ya. Gitu. Oh makasih sudah bernyanyi gitu ya. Emang penyanyi favorit kamu siapa? Penyanyi dangdut? Jaja Miharja kayaknya tadi lagu. Apa? Siapa? Siapa? Bang Haji Roma Irama. Ya, Roma Irama ya. Ya, Roma Irama. udah Tahu? paling udah yang bener. Roma aman. Irama lagunya tahu? Tahu, Lagu aku apa? jelas. Judi. Judi, silakan coba, Oke. coba. Nyanyi deh. Nyanyi, Judi. Mungkin kalau nyanyi gampang ya. Judi nyanyi. Ayo. Bang Haji Roma Irama lagi nonton. Iya. Buktikan. Siap ya? Judi Lord Haris. Kasosikan bukayangan judi arah judi keimanan oh walau judi depan walau pasti yang kau penyesalan oh walau judi depan walau pasti yang kau penyesalan bergudang mau mencari miskin walau cari yang kau yang sengsara mencari awal walau cari yang kau yang sengsara mencari miskin walau curi yang kau yang sengsara mencari miskin walau curi yang kau bahagia. Mau nanya, gaya kamu tuh ketika bernyanyi memang selalu pegang begini, kenapa? Asal melampung apa gimana nih begini? Ya, Memang gayanya selalu begini ya? Ya. Kalau manggung Memang pun, asam lambung katanya ya? Iya. oh punya asam lambung? ya. Oh bener punya asam lambung? Dia aja nggak tahu asam lambung apa gitu. Tahu nggak asam lambung? Tapi kita lihat dulu nih gayanya kalau manggung seperti apa. Ya, kita Bagaimana kasih lihat nih, coba? gayanya Lord Haris kalau manggung. Ini Itu kamu Keren loh. menggunakan bahasa planet ya? kenapa Wi? Emang kenapa? Ya seru aja. Liriknya diganti-ganti. Iya, itu waktu lagi nyanyi kapan itu nyanyinya? Aduh. Kapan? Itu kapan? Kapan? Itu lalu ya? Hah? Itu lalu itu ya? Itu lalu, maksudnya udah lama. Oh udah lama. Oh ya. Ya, Lord Haris, nih kita mau kasih lihat komentar netizen. Dia paham juga nggak nih komentar? Coba kasih lihat aja dulu ya. Semoga diundang juga ke pagi-pagi ambiar Lord Haris. Datang ya nih, bagi-bagi ambiar. Hanya orang-orang yang punya indera ke-1000 yang bisa mendalami arti lagu yang dibawakan oleh Lord Haris ini. Kukira hidupku yang sulit, ternyata lebih sulit ngikutin Lord Haris ya. Takutku nanti begitu naik namanya si pencipta tidak terima liriknya diubah kenalah denda nantinya semoga aja baik-baik saja. Ya mungkin penciptanya juga paham kali ya. Tangisan sedih dari pencipta lagu ini berkat cover Lord Haris. Tuh kamu lihat komentar netizen. Orang di sosial media komen tentang kamu. Tanggapan kamu gimana? Gimana? Ya. Gimana? Seneng, seneng, Ya? seneng. Nah, itu kan Ya, tadi senang. banyak tuh, banyak yang komentar, ditulis buat Lord Haris. Ya. Menurut kamu gimana menurut kamu? Tapi cuma sama ya? Apa? Sama. Apa?
Sama. Apanya yang sama? Sama itu penyanyi itu ya. Ya, sama. Ya. Kamu punya Instagram, Ya. punya TikTok, Ya. terus kamu suka baca Komennya. orang ngomong-ngomong nggak? Orang ngomong kamu suka baca? Ya. Apa? Salah Apa? satu yang kamu Ngomongnya tahu. apa mereka? Merdeka ya. Mereka bukan merdeka. Kamu jadi merdeka. Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Mereka. pada tanggal. Gini. Ya pasti seneng lah kalau dikomentari banyak orang. Lord Haris kan tadi manggung, sekali manggung dibayar berapa? 40 ya. 40 juta? Ya. Wow. Nah, uang Sebentar. 40 juta itu kamu buat beli apa? 40.000. 40.000 apa 40 juta? Dia aja lagi gegaruk, dia bingung sendiri sebenarnya. 40.000 Atau 40 juta? 40 juta. 40 juta ya. Itu duitnya 40 juta kan banyak. Buat beli apa? Ya, ini harusnya ada bapaknya masuk ke sini ya tuh posannya. Dia mah malah di belakang Apa ya? aja cari Buat aman. ya. Hah? Buat makan. Oh, buat Buat makan. Ya masa 40 juta buat makan semua kan pasti ada itunya juga. Iya 40 juta. Semoga berkah kamu semakin berlimpah, uangnya semakin banyak. Banyak. Nanti kalau uangnya sudah banyak, mau dibelikan apa? Apa? Nasi ya. Ya emang bener nasi. Beli nasi, terus beli Banyak. apa lagi? Nasi, ikan, air ya. Nasi. Nasi, ikan, dan air. ayam. 40 juta cuma buat beli nasi, ikan air. 40 Mau buka juta. warteg gua rasa dia. 40 juta beli nasi, aduh bisa buka Ya. toko beras. Kamu sudah punya pacar? Belum ya? Belum. Oh, tadi pacarnya ada, mana? Tadi pacarnya ada. Oh. Mana sini gua keluarin. Ya, Nih pacarnya. kita sambut pacarnya. Gitu. Tuh lihat, bajunya aja sama. Duduk. Bentar. Bajunya aja kembar. Lord Haris, Sandra datang dia langsung tangannya gini. Sini duduk gitu. Sini. Ini pacar kamu ya? Ya. Berapa lama pacaran? Belum lama ya. Udah lama ya? Oh, udah lama. Coba kamu tatap dulu pacar. Coba kamu ngomong sama pacarmu. Kamu tatap dulu. Pegang tatap tangannya, pegang wajah tangannya. wajahnya dia. Pegang. Ya, mau bilang apa sama Cium pacarnya? Cium tangannya. Pacarnya, I love you. Sayang, kamu mau bilang apa sama dia? Coba nyanyiin lagu buat buat pacarnya. pacar Mau nyanyi kamu. apa? Nyanyinya apa? Lagu apa? Lagu Buat apa? pacar kamu nih loh. Ini kan pacar kamu. Digandeng dong, digandeng bawa ke sini. Kamu diajak nyanyi lagu dong, apa? Ya, diajak. coba. Digandeng. Mau nyanyi apa? Pegang tangan. Ih, cara nggak boleh. Pegang. Ya. Mau nyanyi lagu apa buat pacarnya? Lagu apa? Mau lagu apa? Boy, lama dan Pegang dong. Pegang dong tangannya. Pegang. Di depannya. Depannya. Oh, Sandra sombong. Main, maksudnya main, Perlan. malam ini di dalam tingkatku, ikat tubuhku. Apakah kekurangan ingin keindasan ingin ku mainkan, dirasa ku pasang tiada sikapku membakar ikanku. Apakah kekurangan ingin keindasan ku mainkan?
Memang kita selalu bagi-bagi goodie bag, nanti boleh pulang bawa Sandra ya bagi goodie bag. Dia bawa goodie bag, ada goodie bag di belakang, Sandra yang bawa. Ya. Baik, terima kasih, silakan buat Lord Haris boleh duduk. Luar biasa, kita boleh berikan tepuk tangan dan juga semangat buat mereka berdua ya. Menghibur itu adalah satu kata yang paling penting karena menghibur juga bisa membawa tentu saja pahala buat siapapun yang menghibur hati yang sedang bersedih misalnya ya. Tapi berbicara soal hati, kita punya bintang tamu berikutnya. Hatinya sedang berbahagia, berbunga-bunga karena kemarin baru saja dikaruniai anak. Bukan satu tapi dua sekaligus. Wow. Hadir di sini bersama kedua buah hatinya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan anak pertama, anak kedua bersama dengan sang ustadz. Anak ketiga, keempatnya masih bayi ditinggal di rumah ya. Di pagi-pagi ambiar. Besar dari Ini dia Ustadz Riza Muhammad bersama dengan Nabila dan juga Zulaika. Ustadz Riza Muhammad dan Zulaika. Ustadz Riza Muhammad, kemarin sang istri tercinta baru saja melahirkan dua putra kembar sekaligus 8 tahun penantian ya. Masya Allah. Selamat, semoga kedua buah hati dan juga putri yang lain menjadi putra-putri yang soleh dan juga soleha kebanggaan keluarga dan juga agama pastinya ya. Zulaika umurnya berapa sayang? 7 tahun. 7 tahun. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. udah menyempatkan waktu datang ke sini ya Ustaz. Terima kasih. Kita mau kasih lihat dulu buat sahabat ambiar ini kebahagiaan Ustadz Riza Muhammad dan juga sang istri bersama dengan keluarga menyambut kehadiran anak ketiga dan juga anak keempat. Kebahagiaan Ustadz Riza Muhammad dan juga sang istri tercinta. Kemarin Indri melahirkan di tanggal berapa? 22. Harusnya sih HPL-nya 26. Cuman kontraksinya maju lebih awal. Jadi terpaksa nih sesar. Terpaksa karena saya berharap selalu normal. Karena pengen punya banyak anak gitu. Pengen punya banyak anak. Iya. Siapa nama kedua buah hati yang kembar ini? Siapa saya? Nama adik Ali dan Alif. Ali dan juga Alif. Alif ya. Seneng dong Zulaika punya adik baru ya, Ali sama Alif. Seneng. Pertama banget kali banget. ngeliat gimana Zulaika? Pertama kali ngeliat. Lucu. Lucu. Tapi Ustadz, benar nggak sih ini adalah penantian yang cukup panjang ya untuk Iya. kehadiran buah hati yang ketiga dan juga Betul. keempat. Panjangnya karena bukan tidak punya anak ya, tapi ingin anak laki. Anak pertama saya harapkan laki karena bisa mengayomi adik-adiknya. Tapi qadarullah Allah kasih perempuan. Anak kedua perempuan lagi. Nah anak ketiga ini sebenarnya pengen program ayo anak laki. Bisa nggak? Bisa, katanya sekarang ada teknologi PGTA untuk memilah gender. Ada 8 embrio yang saya punya, tapi ternyata dari 3 cowok mozaik. Nggak bagus untuk disuntikan ke rahim. Mozaik itu artinya? Tidak bagus kalau diteruskan cacat atau keguguran. Baik. Astagfirullah. Akhirnya ada 4 lagi. Tapi saya yakin kalau begini nggak usahlah PGTA, udahlah masukin aja. Nanti kalau perempuan lagi, insya Allah itu sudah Allah berikan. Nggak apa-apa. Iya. Ternyata di balik kepasrahan itu saya berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kau yang memberikan, kau juga yang menentukan. Pengen anak laki ya Allah. Kembar dua-duanya. Nah di saat itulah penantian yang luar biasa. Pasrah total ingin anak laki, kembar dua-duanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ternyata di balik kepasrahan itu Allah kasih. Apa yang terjadi, terjadilah ya. Alhamdulillah. Tapi untuk ikhtiarnya, ini kan proses bayi tabung ya. Betul. Salah satu bentuk ikhtiar juga. Ya. Sudah berapa kali melakukan ikhtiar dalam bentuk bayi tabung? Apakah Sekali baru aja. kali pertama? Sekali Sekali langsung jadi. Ustadz ya. Karena memang kami nggak ada masalah. Karena anak pertama dan kedua normal. Nah anak yang ketiga ini bayi tabung karena pengen cowok Mbak Dewi. Makanya ada di program seperti itu ya. Iya. Dok, sampai Jadi nggak ada atas. masalah. Cuman ada kejadian. Ada kejadian ketika baru 2 minggu transfer embrio itu penentuan. Istri pendarahan. Di mobil. Aduh gagal ini. Gagal dah. Gagal saya stres nangis. Jangan begitu. Saya hibur dia. Udah ini kalau pendarahan begini udah gagal saya. Sudah nggak bisa punya anak lagi. Menurut Indri? Iya. Ayo kita ke rumah sakit, kita cek, saya berdoa ya Rob. Tolong saya bertawasul. Dengan kebaikan saya, selamatkan 2 janin ini. Masya Allah,
Ternyata selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat dikaruniai baby Ali dan juga baby Alif ya. Ustadz, dok itu pendarahannya kenapa ternyata? Nah, memang sebenarnya nggak boleh capek, Mbak Dewi. Karena baru transfer embrio kan. Penentuannya 2 weeks. Jadi nanti kalau memang bagus, dia jadi, kalau nggak pendarahan. Makanya sebenarnya secara logika itu nggak jadi sebenarnya. Oke. Lagi-lagi pertolongan Allah berperan dalam setiap kehidupan. Ustadz masih mau nambah anak? Masih. Mau punya anak kembar lagi? Kalau mau sebelah kanan boleh diangkat juga jadi anak. Nanti kita akan kembali sesaat lagi berapa nambah anaknya dari Ustadz Riza Muhammad sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Ustadz Riza Muhammad dan juga sang istri ketika diberikan buah hati ketiga dan juga keempat, anak kembar Ali dan juga Alif dilahirkan secara sesar. Ada juga satu ketakutan sang istri beberapa waktu yang lalu sebelum melahirkan. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini Ustadz ya. Ketakutan Indri, istri Ustaz Riza Muhammad melahirkan bayi kembar secara sesar. Ketakutannya itu seperti apa Ustadz? Jadi karena memang belum pernah masuk orang operasi ya. Anak pertama dan kedua itu normal. Yang 3 dan 4 ini keputusannya berubah menjadi sesar. Jadi kemungkinan sudah dikasih tahu sama dokter. Pertama kita tidak melalui scanning organ. Harusnya bayi tabung itu scanning organ agar bisa lihat jumlah anggota tubuh kemudian paru-paru. Saya bilang nggak usah. Loh ini pasrah banget. Nggak apa-apa. Saya pasrah kepada Allah. Tapi bayi tabung harus melalui proses itu. Nggak usah. Udahlah bismillah. Kenapa Ustadz sampai akhirnya melewatkan tahapan itu? Karena trauma yang pertama pakai PGTA untuk melihat gendernya justru hasilnya nggak bagus. Dari situ saya belajar Allah itu punya rencana yang lebih baik. Kita nggak usah lah buat rencana karena rencana Allah pasti yang lebih baik buat kita. Wow. Gitu. Akhirnya ya udahlah karena tidak pakai scanning organ, bismillah. Terus begitu lahir anak pertama, kedua, istri bilang, gimana lengkap? Apanya lengkap? Lihat jari-jarinya. Oh iya, alhamdulillah lengkap karena memang nggak ada scanning organ. Ikhlas dan juga berpasrah. Iya, Masya Allah. Ya. Bayinya normal. Alhamdulillah. Amin ya. Tapi ketika melahirkan secara sesar, apakah Ustadz Riza Muhammad juga menemani secara langsung di samping istri atau seperti apa? Itu salah satu komitmen saya untuk selalu berada di sisi dia saat-saat sulit. Bagi saya wanita sedang hamil dan melahirkan itu saat-saat sulit. Butuh kekuatan. Makanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami ini pakaiannya istri ini pakaiannya suami. Maka keduanya ini harus utuh menghadapi segala kehidupan, termasuk saat-saat sulit. Ketika saya sibuk kerja, saya lepaskan semuanya. Saya temenin beliau dan saya bisa merasakan, Masya Allah, begini hebatnya wanita dalam melahirkan. Secara fisik, laki-laki, perempuan hanya mampu menerima 45 unit rasa sakit. Wanita yang melahirkan mengalami 65 unit rasa sakit setara 20 patah tulang rusuk. Masya Allah, dari mana laki-laki bisa menyakiti perempuan? Padahal saat perempuan itu melahirkan, susahnya luar biasa. Makanya suami wajib deh dampingi istri agar tahu pengorbanan dia, termasuk nyawanya dalam melahirkan keturunan anak-anaknya. Saya suka kalimatnya Ustadz bahwa istri adalah pakaian suami, pun sebaliknya suami adalah pakaian istri. Harus bisa saling melengkapi ya. Tapi Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan sebelum momen operasi sesar tersebut kepada sang istri? Ya, saya berikan support kepada dia. Kalau ternyata cinta itu butuh kekuatan doa dan zikir. Makanya cinta itu akan baik selama kita bisa menjaga hubungan kita kepada Allah. Makanya saya bilang kuatkan diri, perbanyak zikir, insya Allah semua akan baik-baik saja. Amin, alhamdulillah ya. Ustadz katanya mau nambah berapa anak lagi? Sekarang sudah 4, mau nambah jadi berapa? Saya memang ada komitmen sama istri untuk 7. 7. Kenapa 7? Pitulungan Santoso. Kenapa 7? Sebenarnya mau lebih dari 7 juga boleh lah. 11 gitu ya. Tapi mendekati kenyataan fakta, saya masih punya 3 embrio lagi. Yang disimpan? Yang disimpan. Disimpan ya. Expirednya masih 7 tahun. Berarti ada perencanaan untuk melakukan bayi tabung lagi? Insya Allah Bang. Jadi 3 tahun dari sekarang, insya Allah lah. Iya. Kenapa harus punya banyak anak, Ustaz? Banyak anak banyak Banyak rezeki rezeki. loh. Amin. Banyak anak banyak rezeki. Itu bukan mitos, fakta. Ketika seorang suami dan istri
memberikan kehidupan kepada anaknya, maka Masya Allah rezeki itu akan berdampak kepada kita. Tapi juga buat anak-anak tuh kadang-kadang kalau saya kan cuma berdua ya Ustadz ya. Jadi kadang-kadang tuh sepi banget gitu. Kalau King kan ada beberapa gitu ya. Kalau Kak Rian? 3. Oh 3 bersaudara ya? Iya betul. Jadi kalau berlima, berenam tuh kan seru gitu. Seru, Dan ada yang 1-2 nempel sama orang tua gitu kan. Nah itu alasan kenapa saya mau anak Iya. laki ya. Karena laki ini clan family yang akan menjaga ibunya. Makanya itulah hebatnya seorang wanita ketika masih kecil dirawat oleh ayahnya yang menanggung. Ketika dia dewasa dan menikah, suaminya yang menanggung. Ketika sudah menjadi seorang ibu, anak laki-lakinya yang menanggung. Maka anak laki-laki ini milik ibunya. Makanya target saya memang anak laki-laki. Oh, Banyak itu anak, alasannya. banyak rezeki. Tapi berbicara mengenai rezeki, Ustadz Riza Muhammad, banyak yang tidak tahu juga perjuangan yang sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan berkah seperti sekarang. Kita bahas lihat artikelnya ya. Nggak banyak yang tahu kalau Ustadz Riza Muhammad dulu pernah jualan sandal. Betul Ustadz. Setiap orang punya masalah dan masa susah. Ya, Masa sulit. betul. Saya rasa abang-abang yang ada di sini ini tidak instan. Yes. Perjuangan masa lalu justru ketika orang ditekan, dia akan ke atas. Iya. Nah begitu masa lalu yang membuat kita susah dan sulit ini punya daya magnet untuk menjadikan kita orang yang berguna, bermanfaat dan sukses. Makanya saat orang susah dan terpuruk jangan dihina atau disepelekan. Karena suatu saat nanti dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Saat kapan jualan sendal Ustadz? Waktu lulus SMA, ibu saya itu jualan nasi bantu orang. Saya berkomitmen ya Rob, setelah saya lulus izinkan gaji pertama dari apa yang saya peroleh untuk ibu saya. Karena susah cari kerja, jualan sandal. Biasanya dapat berapa jualan sandal? Hari pertama 3 hari dapat 50.000. 40.000 itu buat ibu saya, 10.000 buat saya. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Rob, 10.000 untuk aku, 40.000 buat ibu aku. Ini adalah rezeki pertama yang aku berikan padanya. Oke. Semoga jadi berkah. Sampai berapa lama jualan sendal dan setelah itu apa yang dilakukan? Kurang lebih setahun lah. Setelah itu saya hijrah ke Bali. Hijrah ke Bali karena memang saya suka di dunia public speaking. Akhirnya saya menjadi announcer on the radio. Oh pernah jadi penyiar radio? Wah. Dia yang ngomong suaranya tuh aku udah pernah waktu awal-awal tuh aku nggak tahu Ustadz Riza pernah jadi penyiar radio. Sebelum Ustadz tuh kayak suka jadi MC atau jadi penyiar radio. Mungkin aku pernah bilang ngomong gitu. Ternyata bener ya. Coba dong Ustadz simulasi. Ustadz ceritanya adalah Ambiar FM, opening Ambiar FM. Coba Ambiar FM. Ambiar FM ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambiar FM, senang sekali saya Riza. Kami ingin menjumpai Anda. Dan jangan lupa untuk stay tune hari ini. Sebab ada banyak artikel menarik dan lagu-lagu yang simpati yang akan membuat Anda enjoy di hari ini. Buat yang lagi sedih, jangan sedih. Saya punya ramuan khusus pagi ini dengan lagu-lagu yang akan membuat Anda happy. Tetap stay tune, gue happy dan buang rasa sedih yang Anda miliki. Dan ini spesial lagu yang saya hadirkan sebagai pembuka lagu di hari ini. Yuk nikmati. Ya, dengan segala macam berkah kehidupannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Seni Salam Wakwau, istri. Lord Paris, Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. Lord Paris. Pegang. Kita mau nyanyi. Ya. Mereka dengan tentu saja berkah kehidupan yang berbeda-beda. Kita juga berharap Sobat Ambiar di hari Jumat ini penuh dengan keberkahan. Ingat berkah kehidupan, rumusnya itu merubah lelah menjadi lilah agar semuanya menjadi berkah. Kita akan kembali lagi di hari Senin di Pagi-Pagi Ambiar. Dan kali ini Dewi Persik akan berduet dengan calon bintang yang akan dia produseri. Mau diproduser? Produser nyanyi tuh pas Brother Posan. Oh udah ada. Ada. Kirain kamu produsernya juga. Pertama kali di layar televisi, Dewi Persik akan duet bersama dengan Lord Paris di Pagi-Pagi Ambiar.